dan bakal lebih cepet kalau nggak pakai Vaseline. Oh, jadi itu Vaseline itu ngebantu itu ya? Ngebantu kulit supaya kulit itu elastis, Oh. supaya kulit itu licin. Jadi kalau misalkan kena pukul tuh gak gampang sobek. Oh, iya Max Holloway kan kemarin ridersnya Dettol Iya, ada Dettol. sama Lifebuoy. Ada juga yang Korean Zombie kan Lifebuoy Korea. sempet dulu tuh pas diginin taunya hitam. Ternyata tuh Natasha Wilona Biokefir gitu. Nggak, ada kemarin total di sini hitam. Dikira Vaseline, ternyata vokalis My Chemical Romance emo. Saya mau manggung. Bukan mau berantem ini bang. Mohon maaf bang, mau berantem ini. Padahal celak anak emo. Aduh salah. Cuma di mata aja mas, jangan semuka-muka dong. Jangan ditampol, saya mau manggung. Selamat datang di episode kelima nih berarti sekarang. Karena kan episode 123 tanding PSG. Nah sekarang udah episode keempat kemarin G di interview sama Apos. Sekarang udah episode kelima dan ini formatnya sekarang podcast. Iya. Iya karena kita mau nyaingin Joe Rogan di Amerika. Amin. Tapi seru banget ya nonton kemarin kita di Singapura ya. Yang Singapura seru banget kacau. Itu gue kan 2 kali baru pengalaman gue nonton live langsung ya. Lu 2 kali? Udah 2 kali. Dulu itu yang dulu gue nggak begitu ngikutin UFC-nya. Jujur aja gue newbie nih di dunia UFC nih. Oke. UFC itu ada Evander Holyfield ya UFC. Bukan dong. itu kan pencaksilat ya. Kalau nggak salah iya dong. Nggak, tapi kan kalau baru 2 kali tuh Ge. Iya. Gue lupa yang UFC yang pertama itu gue nonton siapa gue lupa. Tapi duduknya nggak seenak UFC yang kita nonton kemarin. Yang lu dapetin tiketnya itu gila sih. Iya, itu kita paling depan loh. Bau keteknya Max Holloway kecium di situ. Itu istri-istrinya aja itu bisa cium pipi kita istrinya Max Holloway itu saking dekatnya kita sama keluarga. Aja gitu kayak udah G tuh udah ngomong, Mal itu depan kita udah keluarga. Gila. Ini kita ngelangkah bentar aja kita jadi petarung. Iya makanya kan. Jadi gue langsung kayak anjing ini emang sedekat ini experience-nya. Dan yang gue suka dari nonton UFC itu G ya maksudnya gue tuh sebenarnya pencinta berat Smackdown kan waktu kecil gitu. Oh siapa yang enggak? Iya. Iya maksudnya kita semua suka Smackdown tapi kita nggak pernah langsung datang ke nonton Smackdown langsung. Jadi kita nggak tahu seberapa entertain mereka walaupun mukulnya kelihatan bohongan banget ya kayak ini kepalanya The Rock misalkan dipukul ke bawah. Iya. Kayak udah ketahuan settingan tapi kita terhibur. Atau cuma ditoyor tapi lawannya pusing banget yang kayak gitu kan. Darah juga gue nggak tahu ya kalau Smackdown tuh darah real nggak ya yang dia seret keluar gitu. Itu ini Mal. Jadi kalau misalkan mereka kan pernah ada dokumenter itu. Jadi kalau misalkan mereka pakai yang kayak perban di sini, itu di dalamnya disisipin beling kecil. Jadi pas mereka jatuh, misalkan ditimpa kursi, jatuh itu diginin sendiri. Terus baru kelihatan darah gitu. Oh, ini kayak dulu ada filmnya kayak kalau nggak salah masuk Oscar ya. Dulu The Wrestler. Iya. Yang dimainin sama siapa tuh lupa lah. Iya, jadi ceritanya ini The Wrestler ini dia itu dulunya famous banget. Tiba-tiba karirnya turun apa segala macam tapi mau comeback lagi. Gitu-gitulah intinya. Nah, The Wrestler itu dikasih tahu di film itu kalau yang tadi lu bilang banyak kayak settingan-settingan yang harus dipakai beling dikit biar berdarah padahal sebenarnya nggak kalau ditampol dari orang aslinya nggak berdarah ya. Iya. Settingan. Dan kalau misalkan kita ngomongin filmnya, itu ada satu film yang tentang UFC juga itu bagus banget. Itu dimainin sama siapa yang jadi Bane di Batman Dark Knight? Siapa Tom Hardy. Judulnya apa ya? Gue banyak banget nonton film tentang UFC juga soalnya Never Back Down tentang UFC. Tapi itu dia menceritakan ada satu Rashid Williams atau siapa gitu. Ada satu orang UFC yang terkenal baik banget udah meninggal juga dia main di situ dan itu menceritakan tentang gimana untuk menjadi seorang fighter. Iya benar. Itu keren. Itu kalau gue rekomend itu keren banget. Nanti judulnya gue lupa lagi apa. Lupa ya. Nanti kayaknya netizen tahu. Tapi kalau gue The Wrestler itu cuma memang Smackdown aja tuh sebenarnya kita tuh di apa itu? Coba lihat apa namanya? Apa? The Warrior. The Warrior ya. The Warrior tuh bagus banget. Bagus tuh kayak. Jadi punya tentang seorang kakak sama adik di mana kakaknya itu dia seorang guru. Tapi dia ahli jiu-jitsu. Adiknya masuk tentara, terus dia cabut lagi, tapi dia itu seorang boxer. Jadi ntar mereka ketemu di ring, yang satunya itu pinter banget kuncian, yang satunya lagi tuh knockout powernya kacau banget.
Oke, The Warrior ya. Keren banget. Coba nanti gua lihat ya The Warrior. Tapi memang kalau film fighting banyak yang tinju yang si itu aja yang ngurus harus kurus si yang main Batman juga si Christian siapa Bale. sih? Christian Bale kan harus kurus. The Fighter ya kalau nggak salah judulnya. Berarti lu itu suka berantem udah lama dong, Mal. Wes, gua untuk orang sewoles lu yang kayak ditantang-tantang. Berantem lama gua lama. Enggak, pasti. Gua waktu SMA aja teman-teman gue tampol lu. Anjir. Tapi gue yang ditampol banget. Yang penting gak gue tampol lu, Pak. Enggak. Ya udah kan. Gue pernah itu soalnya waktu SMA kan gue rada cupu ya. Iya. Jadi waktu itu pernah gue sosok ngenantang preman di sekolah gitu. Anjir. Pulang sekolah gue ditarik, dipukul, perut gue tidak bisa melawan. Makanya gue salut buat Uus. Udah berani nampol Bleacherings. Gila. Yang biasa mukul drum, lu pukul. Yang biasa lu KDRT enggak ya? KDRT-nya di atas kasur. Enggak, tapi maksudnya gua tuh jadi kadang-kadang itu kayak maksudnya kalau misalkan kita tuh mau berantem sama orang, kadang-kadang tuh kita butuh sensasi sekali ditampol sama orang supaya kita tahu sakitnya gimana, besok-besok kita udah jadi fighter, udah berani. Oh iya. Itu yang mental itu yang kita nggak punya kan. Nah kalau misalkan yang gue tuh pernah turnamen tarung derajat ya, emang ketika lu itu ditampol sama orang, itu ada adrenalin di mana kayak wah gue pengen lagi nih. Jadi ada kayak kesannya tuh nagih untuk ditampol. Iya. Oh itu tuh lu harus ya nggak harus coba sih. Tapi kalau misalkan lu ada kesempatan, lu coba itu sensasinya tuh kayak stand up di atas panggung open mic aja, terus habis itu dapat ketawa. Kayak gitu persis. Iya, maksudnya kita tuh kadang nggak berani jadi fighter atau apa karena kan kita takut ditampolnya gitu kan. Tapi sekali kita udah ngerasain anjing udah ditampol, makanya sering ada orang yang kayak yang gitu latihan ditampol perutnya kayak Iya. Karena udah ngerasain sakitnya segini, gue udah tahu sensasi sakitnya, gue bisa naker gitu kan. Dan yang paling rese itu kan ketika lu berantem sama orang, lu nampol sekuat tenaga, terus orang nggak bergeming. Wah itu parno banget sih. Gue pernah tuh lagi turnamen dia mukul, terus gue sway, terus gue counter. Itu pukulan yang tepat itu adalah pukulan yang kerasa di knuckle, kerasa getarannya, di sikut kerasa, bahu kerasa, sampai ke kaki ya. Jadi ngelewatin pantat tuh. Wah kenceng nih. Pas gue lihat orang gitu dong. Iya. Sehat walafiat dia. Wah itu langsung mental tuh turun tuh. Iya makanya gue salut sama musuhnya pesulap merah tuh. Siapa? Tenaga dalam. Masih ada Allah. Siapa sih namanya? Kenapa sih ada orang masih percaya ya kayak gitu ya? Abad. Ya gue gak tahu ya kayak maksudnya. Udah ekonomi 4.0. Masa kok orang-orang kayak gitu emang beneran jadi ya, emang beneran legit gitu ya. Dia ke UFC, Conor McGregor, digituin aja udah. Iya maksud itu yang tenaga dalam. Gue nggak tahu ya maksudnya. Gue sama dia juga jujur aja kita nggak tahu itu real atau enggak. Karena kan kita nggak pernah terlibat di situ juga kan. Tapi itu viral loh maksudnya di sosmed yang cuma dia mental. Gila. Giling bukannya. Itu kayaknya ingat pinjol gitu kayak gue banyak utang nih, gue harus selesaiin acting gue. Gue pengen banget belajar itu kalau misalkan jalan gitu kan ketemu orang. Kapan punya anak? Langsung gitu mental. Ya tapi semoga kalau yang lagi nonton punya ilmu tenaga dalam, kita pengen belajar gitu kadang-kadang. Kita pengen belajar. Iya, gue pengen nantang deh. Gue pengen nantang enggak deh. Ya. Nantang ngajarin kita maksudnya. Iya, kita pengen coba. Cuma memang kembali lagi ke soal Smackdown, kita sama Smackdown aja seneng banget ya. Walaupun itu kita dibohong-bohongin. Makanya itu pertama kali gue suka sama UFC adalah karena UFC jauh lebih real, jauh lebih brutal. Gitu. Kalau biasanya kalau orang yang ngomong brutal ya, berarti lu nonton yang awal-awal UFC banget ya. Iya si Gracie siapa? Royce Gracie. Oh lu nonton dari Royce Gracie sih. 1993 tuh. Royce Gracie. Jadi itu si musuhnya pakai baju putih kayak karate, kayak apa sih jiu-jitsu ya? Royce Gracie pakai baju putih. Iya. Oh iya yang jiu-jitsu. Nah iya jadi kayak gue pas pertama kali nonton itu tuh kayak anjing ada ternyata yang real begini gitu. Ada. Jadi gini. Nah ini nih menariknya kan gini nih. Yang perlu kita ketahui adalah bela diri adalah olahraga tertua di dunia. Olahraga tertua nih. Gitu. Profesi pertama yang tertua itu adalah pelacur. Oh gitu benar. Iya, jangan tanya gua siapa namanya. Dan berapa bayarannya? Nah, iya, jangan tanya. Jangan ditanya PSK ini berapa ya. Mungkin dulu bayarannya kayak 1 ekor babi. Pakai saya gitu-gitu. Dan kita tidak tahu sejarah.
Karena kita nggak tahu. Terus. Kenapa ada orang yang mikir, aku ngapain ya, jual apa ya? Jual harga diri aja. Iya, itu benar itu fakta ya, soalnya pertama kali pelacur atau PSK ini ya. Nah, sedangkan olahraga pertama itu adalah bela diri. Makanya dulu tuh pelacur-pelacur supaya fit bela diri. Enggak ada hubungannya. Lu nggak mau bayar? Langsung di ground gitu kan, di armbar tititnya gitu. Nggak bisa dong. Lu belum sunat, gua sunat. Nah, kalau misalkan kita olahraga tuh ada Kalama Yuda kalau nggak salah itu. Kalamasut ya pokoknya apa itu dari India, ada yang dari mana gitu. Nah, kalau misalkan Pankration itu dari Greece, dari Yunani. Siapa itu? Pankration. Itu nama olahraganya. Itu adalah seni bela diri menggunakan pukulan, kuncian dan bantingan. Oh, awal gitu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh MMA tuh udah ada. Formatnya beda. Nah, Pankration ini sempat di-ban abis itu sama gereja gara-gara dianggap itu kan salah satu ritual pagan. Oh gitu. Jadi dulu itu ceritanya Hercules itu pernah ngalahin beberapa kayak Minotaur, terus Nemean Lion itu menggunakan teknik kuncian. Nah, diselenggarakannya kayak oke deh, kita menggunakan Pankration setiap kita berdoa, makanya di-ban sama gereja. Gitu. Gila, udah masuknya religius gitu ya. Udah masuk religius. Di ban gereja loh. Nah, tapi kan ada beberapa negara tuh yang nggak kena gereja-gereja itu kan, nggak kena wilayah pengaruh gereja. Seperti apa? Jepang misalkan. Nah, Jepang itu belajar juga tuh kayak gitu-gitu. Jadi ketika ada seorang samurai kehilangan katananya, terciptalah Aikido. Dan salah satu terciptanya adalah Jujitsu. Atau dulu namanya Jujutsu. Berarti Jujitsu itu awalnya dari Jepang Dari Jepang. Nah, Jujitsu itu dari Jepang ketika seorang samurai kehilangan katananya, dia menggunakan teknik kuncian dan teknik-teknik mematikan, matahin tangan yang dianggap tidak terhormat dulunya. Jujitsu ini nggak terhormat. Okay. Nah, kenapa bedanya sama Brazilian Jiu-Jitsu? Karena Jiu-Jitsu Jepang itu tujuannya adalah melawan yang sepantaran. Brazilian Jiu-Jitsu tujuannya melawan melawan yang lebih gede. Oh. Makanya yang kaget itu dulu Royce Gracie lawannya selalu yang lebih gede, tapi menang terus. Makanya Brazilian Jiu-Jitsu itu di setting untuk bisa melawan Neymar. Kenapa jadi Neymar? Karena Brazil. Kenapa nggak Adriano kan gede? Oh, iya. Atau lawan Dida? Gitu. Iya. Lah Dida rambutnya kayak gini nih, coret itu karena Brazilian Jiu-Jitsu langsung kebelah. Iya bro. Anjing, karena makanya Dida jago jaga gawang karena biasa menggunakan tangan untuk Jiu-Jitsu. Bolanya pas dari tangan di armbar. Ya soal kalau Argentina Jiu-Jitsu bisa gocek-gocek. Karena Lionel Messi. Gitu ya. Iya, dan orang nggak tahu kalau misalkan Jiu-Jitsu itu tuh saking tuanya dia itu tuh kayak judo terinspirasi dari Jiu-Jitsu, tapi bagian standingnya doang. Oh. Nah, Brazilian Jiu-Jitsu judo tuh gimana Ge? Maaf Ge. Judo tuh yang banting-bantingan juga ya? Enggak, yang lu kalau keluar 6 lu harus keluar 1 gitu, keluar 6. Oh, itu ludo. Sorry. Wah. Iya, judo bantingan juga. Bantingan juga. Dari bantingan mana atas. asalnya? Tahu enggak lu? Itu dari Jepang yang itu tuh jadi dia ngelihat Brazilian Jiu-Jitsu begini nih. Jiu-Jitsu tuh begini, tapi gue enggak mau sematikan itu. Gue pengen cuman ngedisarm orang, jatohin orang terus kabur. Oh, kalau Jiu-Jitsu soalnya mematikan jatuhnya ada gitu. Ada pukulan, ada colokan mata, makanya ada colokan kalau di sini kayak gitu-gitu. Oh, makanya kalau misalkan dia grappling gitu, Jiu-Jitsu masih boleh nampol-nampol gitu ya? Ground and pound Jiu-Jitsu kalau nggak salah nggak ada. Kalau nggak salah ya nggak ada. Itu udah masuknya MMA tuh. Nah, gue juga tadinya bingung tuh MMA UFC ini. Gue kira UFC itu cabang olahraganya gitu. Ternyata MMA itu kayak pencak silatnya, UFC ini kayak persatuan apanya gitu ya, betul. Organisasi ya. Betul. Nah, MMA itu karena saking membahayakannya, karena dulu yang lu nonton kan brutal bro. Itu mukul kelamin aja tuh, kelamin laki-laki nggak apa-apa. Lu headbutt nggak apa-apa. Gitu mukul titit nggak apa-apa. Dipukul gitu, 3 kali kan, biar imbang gitu, batang biji sama biji, totok gitu kayak. Oh dulu nggak apa-apa tuh Ge? Itu dulu nggak apa-apa, bahkan pernah ada yang ditarik kolornya. Jadi dipukul terus dia nggak nyerah nih, ditarik kolornya, apa akhirnya nyerah, saya belum nikah soalnya. Gitu. Gue masih perjaka. Aku masih perjaka jangan. Yang ditarik kolor sama kulit sunat. Ya jangan dong. Pak Ustadz tolong. Kenapa ada Ustadz tiba-tiba? Iya kan mau itu tolong. Tolong disunat dong. Iya sunat dong dokter gitu. Oh gitu ya. Ternyata itu sebenarnya di dokternya maksa. Nah, sunat gak lu sunat. Nah karena saking kerasnya MMA, jadi tuh fighter itu paling aman tuh ngaruh pada UFC, karena UFC itu tuh ngasih tahu jelas-jelasnya kayak oke nggak boleh headbutt lagi. Bahkan ada peraturan yang kocak, harus mandi.
Oh iya, karena bau ya soalnya. Karena kebanyakan dulu fighter tuh kalau misalkan oke ini 1 minggu sebelum bertarung nggak mandi dulu. Jadi bisa latihan nggak mandi. Jadi pas lagi di ground game gitu tuh, lagi jujitsu gitu, lagi open guard gitu, lawannya tuh ngerasa kebauan, nggak bisa nafas, kayak wah bau banget gitu. Oh, kalau sekarang harus mandi. Sekarang tuh harus mandi. Terus kalau misalkan lu lihat kan dikasih kayak Vaseline gitu tuh. Itu Vaseline ya, ngomong-ngomong, bukan yang kayak itu apa nih? Oh ini Scarlet Whitening, bukan gitu. Oh iya bukan MS Glow for Men. Bukan MS Glow for Men ya. Itu bukan. Tapi itu Vaseline ya. Itu gara-gara glove-nya MMA itu saking kecilnya sehingga kayak rasanya kayak dipukul tangan beneran. Itu kalau kena muka itu bisa sobek. Jadi pertarungan bakal lebih berdarah dan bakal lebih cepet kalau nggak pakai Vaseline. Oh jadi itu Vaseline itu ngebantu itu ya? Ngebantu kulit supaya kulit itu elastis, supaya kulit itu licin. Jadi kalau misalkan kena pukul tuh gak gampang sobek. Oh iya, Max Holloway kan kemarin ridersnya Dettol. Iya ada Dettol. Sama Lifebuoy. Ada juga yang Korean Zombie kan Lifebuoy Korea. Sempet dulu tuh pas diginin taunya hitam. Ternyata tuh Natasha Wilona Biokefir gitu. Nah, ada kemarin total di sini hitam. Dikira Vaseline, ternyata vokalis My Chemical Romance Imo. Saya mau manggung. Mas. Bukan mau berantem ini Bang. Mohon maaf Bang, mau berantem ini. Ada celak anak emo. Aduh salah. Cuma di mata aja Mas, jangan semuka-muka dong. Jangan ditampol, saya mau manggung. Mau berantem ini. Oh gitu ya. Oh tapi ada ternyata dia ngomong sampai nangis. Pak Wasit, saya salah venue Pak. Sampai luntur untuk air mata gitu. Saya salah venue. Udah Pak. Jadi emo anjing. Lawannya udah gini-gini lawannya kan. Iya. Israel Adesanya. Ayo siap. When you go gitu nyanyi. So never think. Ya maksudnya emang kayak gitu. Goblok anjing. Emang intinya tuh gue suka UFC karena tadinya lebih brutal itu aja. Kan tinju aja tuh gue ngerasa masih ada pelindung tangannya kan. Masih bro. Iya, bahkan kalau tinju tuh nendang pun tak boleh kan sebenarnya. Maksudnya masih ya lu nampol jab gitu enggak. Nah, kalau ini udah boleh lu banting, semuanya paket Smackdown-nya ada, tinjunya ada, semua lengkap. Jadi soalnya gini, ketika ini Joe Rogan pernah ditanya juga kan, kenapa UFC ini menarik sih? Kenapa MMA ini menarik? Karena setiap bela diri yang banyak pantangannya dianggap tidak efektif di dunia nyata. Kayak lu ketemu petinju, lu jaga jarak aja. Lu ketemu orang taekwondo, lu malah mendekatkan diri. Oh, karena dia harus range-nya jauh ya, nendang soalnya. Dari tendangan. Jadi sehingga kalau misalkan di dalam dunia nyata gitu, lu gampang gitu. Lu ketemu sama orang capoeira katakanlah, tantang berantem aja diangkot. Oh ya sulit. Gak bisa kan diangkot. Ya anjing. Kena kenek. Apalagi itu. Ibu-ibu megang sayuran. Iya. Orang capoeira nggak bisa tuh main di mobil wuling yang baru tuh yang elektrik. Kecil banget. Anjing udah nampol bisa kaca semua. Kita lagi nyetir di belakang ya. mobil wulingnya gini-gini depan. Oh iya. lagi capoeira kayaknya tuh lagi capoeira gitu. Anjing sulit banget. Kayak gitu ya. Nah jadi sebisa mungkin tuh gimana peraturan bela diri itu dipersedikit, tapi ada aturan-aturan yang menjaga kesehatan para atletnya gitu. Kayak rabbit punch nih, pukulan belakang kan nggak boleh tetap. Ya soalnya itu bahaya. Tapi gue ada lihat John Jones ada mukul belakang sekali, John Jones gitu. Yang tidak kelihatan, John Jones nggak mukul, malahan lebih parah, nyikut dia. Dia jadi ada kayak muter sikut gini, tapi ketika mendarat di belakang, buak. Iya, soalnya kan kalau pas kita rekaman ini baru-baru ini ada berita yang gue juga turut berduka ya. Ada anak kecil berantem kalau nggak salah di Surabaya, itu meninggal. Karena dipukul belakangnya. Jadi mereka tuh kayak entah itu sparring atau apa. Anak kecil berani ya? Ya kan anak kecil, pokoknya gue baca beritanya ada kalau lu lihat Indozone berita-berita. Jadi di Surabaya, gue ingatnya di Surabaya mereka kayak sparring atau pertandingan, yang satu baju biru, satu baju merah biasa. Anak kecil gitu kayak SMP ya kalau nggak salah, ditampol belakangnya. Langsung meninggal, dibawa ke IGD dulu langsung meninggal. Jadi memang belakangnya agak ini ya, batang otak bro, belakang tuh batang otak. Ada yang mana gue kemarin lihat cuplikannya entah di YouTube atau apa. Jadi tadinya tuh dia petarung jago gitu di UFC. Jadi gue lihat cuplikannya kalau nggak salah di explore Instagram gue. Dia cuplikannya itu kan ada yang jaga, biasa ada cewek yang jaga di samping kan. Cuplikannya tuh sebelum ini toket ceweknya kesenggol tapi dia ketawa-ketawa. Oh iya. Dia tuh petarung kulit putih gitu. Abis itu ditampol, ada kejadian ditampol belakangnya langsung kayak
kayak mentalnya kayak terganggu kayak orang-orang keterbelakangan mental gitu akhirnya. Itu petinju. Itu juara tinju dunia kelas Iya, gue lupa. Pokoknya kalau ada yang lebih tahu itu pasti tahu tuh. Dia kulit putih. Tadinya putih. dia pokoknya cuplikannya yang tuh. Yang ringnya pakai ini kan pakai ini biru kan? Iya, kalau nggak salah gue lupa ya. 34B kan? Itu 34 iya. Yang dia begini kayak sorry ya. Iya, gitu. kesenggol itu toketnya si yang cewek yang jaga di sebelahnya. Cuplikannya begitu gue lihat di Instagramnya. Itu dia berkali-kali kena rabbit punch. Nah, itu rabbit tuh. punch aja itu kan sambil clinch terus dia begini. Iya. Maksudnya bukan yang pukulan dari jauh gitu loh, bukan full power tapi segini. Itu dia berkali-kali. Iya, itu makanya Jon Jones tuh gue anjing tuh orang tuh. Maksud gue berapa kali masuk belakang gitu kayak bahaya banget. Tapi favorit gue tuh karena dia sakit gini, kalau di UFC dia mungkin banyak skandalnya, dia KDRT dia ketahuan dia kayaknya memang penjahat dia mah. Heroin. Banyak yang bilang kan bedanya Jon Jones sama Israel Adesanya adalah Jon Jones itu adalah orang jahat. Orang yang jahat tapi mencoba baik. Kalau Israel Adesanya orang baik tapi mencoba jahat. Oh gitu. Gitu. Jon Jones tuh pada dasarnya tuh dia jahat banget tapi dia di kamera itu ngomongnya baik, tapi dalam hati tuh dia iya sebenarnya jahat banget ya. Iya dan dia berkali-kali tendangannya dia oblique kick itu bikin Rampage Jackson salah satunya tuh. Sekarang knee-nya jadi overextend. Jadi lututnya tuh jadi ini nggak normal. Jadi lebih panjang dikit kalau nggak salah kayak gitu-gitu. Oke, dan ini Jon Jones tuh setiap kali di trash talkin musuh kayak yang nggak gerak gitu kayak. Ya, beda sama McGregor kan. Kalau McGregor kan dia jago banget trash talk. Kemakan sama si siapa yang kalah tuh si ini aduh banyak banget yang di trash talk siapa? Jose Aldo itu kan yang paling viral. Alvarez juga pernah. Iya, yang paling viral kan Jose Aldo yang paling viral. Nah, habis itu makanya sama Khabib kan yang lempeng juga. Iya, lebih banyak zikir dia ya. Soalnya dia lebih tenang. Lebih nerimo dia. Lebih legowo. Iya, biar Tuhan yang balas, Allah saja. Jadi dia enggak kemakan trash talk-nya McGregor makanya bisa menang. Nah, si Jon Jones itu enggak ada kalau di trash talk sama musuhnya diam aja kayak mata pembunuh aja gitu kayak gua habisin lu. Ditanya juga, gue pokoknya mau sikat lu gini-gini. Oke, udah gitu doang. Dan trash talknya Jon Jones itu tuh sangat psychological warfare-nya tuh kenceng banget. Waktu itu dia nge-trash talk Daniel Cormier kan. Itu tuh keren banget yang via screen gitu dia bilang, apapun yang lo lakukan untuk ngelawan gue, itu akan menjadi the waste of your life. Semua latihan lu itu percuma semuanya. Lu gak bakal bisa nge-take down gue. Lu bilang lu mau take down gue 100 kali. Gue tantang lu take down gue 5 kali dalam 5 ronde itu. Lu gak bakal bisa. Karena dengan semua teknik yang gue punya, lu gak bakal bisa. Digituin. Iya anjing emang anjing ya. Anjir banget gila. Israel Adesanya malah kebalikannya ya. Israel dia orang baik berusaha aja. Tapi kan dia baru kalah tuh sama Strickland. Menurut lu deh Ge, kenapa dia kalah Ge? Kalau menurut lu? Kalau menurut gue gara-gara gini. Jadi pernah ada yang ngebahas juga. Yang perlu kita ketahui ini orang-orang ini petarung UFC ini. Mereka tuh scientist dalam fighting game. Jadi mereka tuh nge-breakdown segala minor-minor yang kecil gitu. Bahkan sampai si Dustin Poirier itu ditanya, lu kenapa sih suka naikin celana lu? Berarti deh setiap Dustin Poirier itu berantem, dia suka naikin celana gini. Itu tandanya dia lagi grogi. Nah itu hajar. Kalau dia gak naikin celana itu jangan masuk dulu. Karena dia lagi siap. Dia lagi dalam kondisi prima. Tapi kalau dia lagi naikin gini, itu namanya nervous tics-nya dia. Oh gitu. Dia selalu naikin celana kayak gitu-gitu. Oke. Nah pernah ada yang ngebahas soal teknik defense-nya. Teknik defending setiap petarung UFC gitu. Mulai Dustin Poirier dengan kayak yang overextend open guard gitu-gitu. Max Holloway kayak gimana chinnya pernah bahas. Nah, Israel Adesanya itu sama persis dengan Dustin Poirier. Artinya dia kalau sekarang dipukul, dia tuh mundur. Dia selalu mundur. Makanya ketika Dustin Poirier atau Israel Adesanya itu nyampe di belakangnya tuh ring ya. Jadi udah ke sudut lah. Itu baru dihajar aja langsung. Dustin Poirier juga selalu kalah gitu karena dia nge-wave, nge-bobble headnya itu tuh kurang bagus. Dia biasanya tuh mundur-mundur. Israel Adesanya pun juga begitu. Ternyata. Nah, sama Sean Strickland itu pinter. Dia jadi karena tahu kan senjata Israel Adesanya itu kan senjatanya adalah 1 poin. Dia selalu ngincer poin. Yang kedua selalu ngincer counter. Kalahnya lawan-lawan karena counter aja semua. Semuanya kena counter tuh. Nah, dia biar nggak ngincer poin, kakinya tuh diangkat supaya nggak kena low kick. Diambil nih satu kekuatan Israel Adesanya. Nah, pas udah nyampe di belakang udah ke corner baru deh a simple 1-2. Itu 1-2 simple banget cuman
Dia tapi kena langsung muka gitu. Langsung sama kayak Korean Zombie. Nyerang Holloway sekali ada kesempatan mukul muka udah langsung tepar blak. Kena chin. Nah udah itu langsung. Itu kan poin semua itu. Itu berapa pukulan yang masuk tuh? Iya. Dok sampai dia ke atas itu dipukul terus tuh. Kena semua itu muka. Kena habis itu udah jaga jarak lagi. Dan Strickland pun latihannya sama yang bisa ngalahin Israel Adesanya tuh. Iya sih ini si siapa yang ngalahin Israel Adesanya lu? Iya yang gitu. 2 kali di kickboxing, 1 kali di UFC siapa? Alex Pereira. Gue mikir Roy Ricardo sih. Iya, Alex Pereira. Yang kan dia udah sering ngalahin. Dia udah 3 kali ya ngalahin Adesanya tuh ya. 2 kali kickboxing ya Tom ya. Iya. 1 kali UFC. Jadi dia katanya berguru sama itu juga tuh Alex Pereira. Dan dia juga Strickland juga sempat berguru, sempat latihan bareng sama Khamzat. Khamzat itu adalah petarung yang dominant fighter yang terkenal agresif tapi tahu cara agresif yang enggak membabi buta. Khamzat gokil sih Khamzat gitu. sih. Itu adalah kombinasi yang apa ya? Yang blunder lah buat counter fighter. Orang petarung counter tuh paling ribet lawan petarung yang agresif tapi dingin kepalanya. Iya itu ya. Nah makanya waktu itu kan kejadian juga tuh hal yang sama nih. Conor McGregor pernah trash talk sama Dustin Poirier. Di pertarungan pertama Dustin Poirier kena banget tuh. Jadi dia udah agresif, dia emosi banget. Nah pas pertarungan kedua ketiga Dustin Poirier udah dewasa dikit. Dia gak seagresif dulu, udah gak seimpulsif dulu, udah gak seemosional dulu. Makanya Conor McGregor tahu, gak mungkin gue bisa trash talk. Bener. Ya itu Dustin Poirier kan dia agresif tapi dingin kepalanya. Menang gitu. Itu ya. Menang 2 kali menang. Iya dan memang UFC itu yang menarik dari UFC itu juga sama waktu kita nonton live tuh serunya lampunya dari terang tiba-tiba lampunya kayak entertainmentnya diperhatiin kayak kita harus ngelihat ke panggung ke ringnya gitu ya. Iya. UFC itu. Are you ready? Langsung gelap semua penonton jadi fokus ke situ. Jadi gitu ya. Jadi memang sekali lagi buat teman-teman yang nonton podcast ini kita nggak tahu nih ada penontonnya apa enggak. Karena menurut gue tuh UFC tuh ini kayak gini. Gua nggak tahu ada komika atau ada teman gue yang suka UFC. Jadi gue simpen aja sendiri. Nah ternyata kan lu juga suka kan. Jadi kita ngobrol gitu. Walaupun nggak sesuka gue sama NBA gitu-gitu ya, sama sepak bola sama AC Milan gitu-gitu. Sebenarnya kayak NBA aja kayak gini. Gue suka sama NBA tapi gue nggak tahu sejarahnya. Nah kalau misalkan gue pengen nanya, kok Kobe Bryant tuh gimana sih Mal? Lu bakal cerita tuh. 5 hari 5 malam itu tentang ini kayak gitu. Nggak kelar-kelar itu. Nggak kelar-kelar. Ketemu udah lebaran haji aja. Pokoknya. Udah potong sapi nih tiba-tiba bisa gitu. Ntar pas bulan puasa gitu. Pas lagi puasa. Mal NBA gimana sih? Pas ngobrol. Udah buka. Iya. Enggak pas ngobrol. Udah sholat Idul Fitri. Waduh udah kelar. Kita puasa 1 bulan. Nggak, tapi buat yang lagi nonton sekarang, ini kan episode, maksudnya ini juga kita pertama kali juga ada podcast kayak gini lah. Maksudnya yang kita berdua ngomongin ini, kita nggak tahu ternyata, gue juga nggak tahu lu ternyata sesuka itu sama UFC gue ya rada-rada suka sama UFC gitu. Makanya gue kemarin dapat banyak kerjaan soal UFC, akhirnya bikin gue sedikit mendalami soal UFC yang tadinya cuma nonton tahun 93 itu, si Gracie itu, dan berapa kali cuma lihat cuplikan doang. Sekarang gue lebih menekunin dan gue kaget pas tentang lu main PS itu, yang game PS sebelum-sebelumnya ternyata lu suka UFC. Makanya gue yang lagi nonton nih, gue sama G coba beberapa episode ke depan ada podcast ini setiap hari Jumat ngomongin soal ini G. Let's go. Ini baru episode 5 nih, episode 5 kan podcast. Kita nggak tahu sih namanya, mungkin podcast Duel UFC atau apa. Tapi ini baru episode 5. Kurang lebih buat kalian yang nonton, misalkan ya kita nggak butuh banyak-banyak orang, tapi yang penting solid aja lah, emang benar-benar suka UFC. Komen aja kira-kira kita mau bahas apa untuk episode selanjutnya gitu. Yes. Kurang lebih gitu. Jadi iyalah untuk episode ini segini dulu untuk perkenalannya ya teman-teman ya. Nanti di episode selanjutnya kita akan lebih detail, mungkin ngomongin Conor McGregor bisa, ngomongin LeBron James-nya UFC sekarang siapa, legendnya sekarang siapa. Itu pasti kan akan jadi pembahasan panjang tuh untuk kita. Lu sukanya Israel ya? Enggak, sebenarnya gue tuh suka banget Israel Adesanya karena dia cover UFC ini game PS. Kalau gue suka John Jones lagi. Iya. Ini kita tuh bertuburkan banget nih. Iya, gue karena dia covernya game, jadi gue bilang siapa sih anjing ini. Next day kita bahas. Iya, makanya kita bahas kenapa gue suka Israel Adesanya, kenapa lu suka John Jones tadi. Dan tapi gue nonton John Jones juga gara-gara lu ngomong John Jones, si Tommy Jiki ngomong John Jones, gue jadi lihat cuplikannya juga. Ngeri, kan? Ya itu makanya ngeri anjing. Masuk gitu. Penjahat nih orang. Penjahat ini.
Ya pokoknya buat John Jones tolong datang ke Indonesia, hentikan polusi di West Coast. Barangkali John Jones bakal duduk di sini. Ya gitu. barangkali John Jones mau ketemu sama pengantin pembakar Gunung Bromo. Buat disikutin. Biar nggak playing victim. Anjir. Ya gitulah pokoknya. Mau dibakar dong si monyet emang. Aduh, John Jones terung datang ya. Tapi ya gitu pokoknya intinya thank you udah nonton episode kali ini teman-teman. Buat G juga nanti kita akan ada episode selanjutnya. Kalau emang viewersnya banyak mungkin kita bisa bikin channelnya sendiri. Ya. Dan kita bakal jadi petarung UFC. Wah, enggak dong, jangan dong. Umur udah berapa ini? Udah, gue ngalahin Uus aja tidak bisa itu. Cukup Uus aja tuh. Cukup Uus aja. Jadi buat yang nonton sekarang, mungkin di channel gue dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada peminatnya udah ini, mungkin kita akan bikin ini sendiri ya, podcast sendiri. Tapi thank you udah nonton episode kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, juga ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah episode selanjutnya mau bahas apa untuk Jumat depan. Dan terakhir, Apos, gue bunuh lu. Apos anjing. Gua bunuh lu. Lu di Nomaden gak lucu. Gue masih nggak terima gue dikalahin sama Apos.